Ada 7 keajaiban dunia yang diumumkan oleh New Open World Corporation, NUC, berdasarkan pemungutan suara lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Dari Indonesia ada 2 situs yang mengikuti voting tersebut, yakni Candi Borobudur di Magelang dan Teras Sawah Tegalalang di Bali. Sayangnya kedua situs ini gagal memperoleh suara sehingga tidak masuk dalam daftar yang disusun NUC. Daftar 7 keajaiban dunia dari 176 nominasi awal hingga tahap final dengan 77 situs terpilih, akhirnya diumumkan 7 keajaiban dunia baru sebagai berikut. Nomor 1 adalah Tembok Besar Cina. Memelihara sejarah di balik struktur terpanjang di dunia dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi, Tembok Besar Cina adalah sebuah keajaiban dunia dengan arsitektur yang tak hanya memperlihatkan kehebatan manusia dalam menciptakan struktur yang menakjubkan, tetapi juga menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah yang menakjubkan. Sejarah panjangnya bermula dari masa pemerintahan dinasti Zhou sampai dinasti Ming, yang menghasilkan panjang tembok sekitar 20.000 km. Tujuan utama pembangunannya adalah sebagai benteng pertahanan untuk melindungi wilayah Tiongkok dari invasi suku-suku pengembara di utara. Selain fungsi pertahanannya, Tembok Besar Cina juga menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah. Selama berabad-abad, tembok ini tidak hanya menjadi simbol keagungan Tiongkok, tetapi juga menyaksikan perjalanan dinasti-dinasti, perang, perdagangan, serta pertukaran budaya antara Tiongkok dan dunia luar. Hingga saat ini, Tembok Besar Cina tetap menjadi keajaiban yang menarik minat para wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Keberadaannya bukan hanya sebagai bangunan megah, tetapi juga sebagai lambang ketahanan, kejayaan, serta kebesaran budaya Tiongkok yang masih memukau hingga kini. Konstruksi monumental ini tidak hanya menjadi simbol fisik yang menghalangi, tetapi juga sebagai bukti sejarah yang hidup, menceritakan kisah masa lampau yang tak terlupakan. Sebagai bagian penting dalam warisan dunia, Tembok Besar Cina memperkuat kekaguman dunia akan kekuatan kreativitas manusia serta ketahanannya dalam menghadapi tantangan sejarah. Nomor 2 adalah Taj Mahal. Monumen cinta abadi dan kemegahan arsitektur Taj Mahal, yang terletak di Agra, India, bukan sekedar sebuah monumen. Ia merupakan simbol abadi dari cinta yang menggetarkan hati. Dibangun pada tahun 1632 Masehi oleh Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai penghormatan tak terlupakan kepada istrinya, Mumtaz Mahal, Taj Mahal menjadi penanda keabadian dalam sejarah arsitektur dunia. Sejarahnya yang mendalam menandai perjalanan cinta antara Shah Jahan dan Mumtaz Mahal yang mempesona. Ketika Mumtaz Mahal meninggal pada saat melahirkan anak keempatnya, Shah Jahan yang terpukul oleh duka mendalam memutuskan untuk membangun monumen yang mencerminkan keindahan cintanya yang tak berujung. Arsitektur Taj Mahal menakjubkan dengan keindahan simetri yang sempurna dan detail artistik yang halus. Bangunan putih marmer ini memikat pengunjung dengan perpaduan elegansi, keindahan, dan keagungan. Dari luar yang megah hingga keindahan interior yang memukau, setiap sudut Taj Mahal memancarkan kecantikan yang tak terlupakan. Taj Mahal, selain menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, juga diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Keberadaannya bukan hanya sebagai monumen bersejarah, tetapi juga sebagai lambang kecintaan abadi yang menyentuh jiwa setiap orang yang mengunjunginya. Hingga kini, kecantikan Taj Mahal terus menarik perhatian ribuan pengunjung setiap tahunnya, menjadi magnet bagi pecinta seni, sejarah, dan romansa. Keabadian cerita cinta di balik struktur megah ini terus mengilhami dan menggetarkan hati manusia dari generasi ke generasi. Nomor 3 adalah Petra. Keindahan arsitektur yang kuno dan bersejarah Petra, yang terletak di Yordania, menjadi sorotan dunia atas keajaiban arkeologinya yang mengagumkan. Didirikan pada awal tahun 312 sebelum Masehi, kota ini bertindak sebagai ibu kota bagi peradaban Nabatea yang berpengaruh di masa lalu. Petra mempesona dengan perpaduan luar biasa antara keindahan alam dan keajaiban arsitektur kuno. Dikelilingi oleh tebing-tebing batu merah yang menjulang tinggi, kota ini menciptakan lanskap yang tak tertandingi, menyatu dengan keelokan alam yang memukau. Sebagai pusat perdagangan dan budaya di jalur perdagangan utama, Petra berkembang menjadi pusat penting bagi Nabateans. Kekuatan ekonomi dan kekuatan politik mereka tercermin dalam arsitektur megah yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu struktur paling ikonik di Petra adalah Al-Hasneh, atau The Treasury, yang megah, yang dibangun sebagai makam Raja Nabatea.
Arsitektur yang indah dan detail-detail yang halus pada bangunan ini menjadi bukti kemampuan teknis yang luar biasa dari masa kuno. Keberadaan Petra tidak hanya sebagai bukti arkeologis yang menakjubkan, tetapi juga sebagai warisan dunia UNESCO. Keindahan dan kompleksitas sejarahnya menarik minat ribuan pengunjung setiap tahunnya, menyuguhkan pengalaman tak terlupakan tentang kebesaran peradaban yang hilang namun abadi dalam sejarah dunia. Nomor 4 adalah Koloseum. Saksi bisu kejayaan Kekaisaran Romawi Koloseum, keajaiban dunia ini berlokasi di Roma, Italia, menjadi simbol gemilang dari kejayaan Kekaisaran Romawi yang telah mengukir sejarah luar biasa. Dibangun dalam rentang waktu 72 hingga 80 Masehi, bangunan ini menyiratkan bukan hanya arena bagi pertarungan gladiator, tetapi juga menjadi saksi bisu berbagai pertunjukan dan eksekusi tahanan. Sejarahnya yang mengagumkan mencerminkan kebesaran Kekaisaran Romawi saat itu. Konstruksi megah ini menyajikan kehadiran kelas sosial Romawi dalam berbagai permainan dan pertunjukan, dari pertarungan gladiator hingga pertandingan hewan buas dan pertunjukan teatrikal yang mengagumkan. Koloseum dirancang sebagai arena yang mampu menampung hingga 50.000 hingga 80.000 penonton, memperlihatkan kemajuan teknik arsitektur pada masa lalu yang tak tertandingi. Dengan 3 tingkat tempat duduk, serta konstruksi yang inovatif, bangunan ini menjadi salah satu contoh terbaik kecanggihan teknologi konstruksi pada zaman dahulu. Keberadaannya tidak hanya sebagai simbol keagungan Romawi kuno, tetapi juga sebagai warisan dunia UNESCO. Koloseum menarik minat jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahunnya, memberikan pengalaman yang mengesankan tentang kejayaan sejarah dan kekayaan budaya Kekaisaran Romawi yang masih berdampak hingga saat ini. Nomor 5 adalah Machu Picchu. Reruntuhan kota Inca yang menawan Machu Picchu, di Pegunungan Andes, Peru, adalah lokasi reruntuhan kota Inca pra-Columbus yang menghadirkan misteri dan keelokan yang tak tertandingi. Meskipun alasan pasti pengabaian tempat ini belum jelas, keindahan dan fungsionalitasnya tetap memikat. Situs Inca dekat Cusco, Peru ini ditemukan pada tahun 1911 oleh Hiram Bingham. Ia percaya bahwa situs tersebut adalah Vilcabamba. Vilcabamba adalah benteng rahasia Inca yang digunakan selama pemberontakan abad ke-16, melawan pemerintahan Spanyol. Meski klaim tersebut kemudian dibantah. Pendapat lain mengira Machu Picchu adalah situs ziarah, sementara yang lain juga percaya situs itu adalah tempat peristirahatan kerajaan. Apa yang diketahui bahwa, Machu Picchu adalah salah satu dari sedikit reruntuhan besar pra-Columbus yang ditemukan hampir dalam keadaan utuh. Nomor 6 adalah Chichen Itza. Warisan suku Maya yang kuat dan mengesankan Chichen Itza, Meksiko, adalah kompleks arkeologis yang menunjukkan kebesaran suku Maya. Dibangun pada abad ke-8 sebelum Masehi, tempat ini adalah kuil bagi dewa Kukulkan dan mencerminkan kemajuan peradaban Maya. Di antara yang paling terkenal adalah Piramida El Castillo dengan tinggi sekitar 24 meter di atas alun-alun utama. Sebagai bukti kemampuan astronomi suku Maya, struktur ini menampilkan total 365 anak tangga, jumlah hari dalam 1 tahun matahari. Nomor 7 adalah patung Cristo Redeemer. Simbol kepercayaan dan kekuatan di Brasil, patung Cristo Redeemer di Rio de Janeiro, Brasil, tidak hanya menjadi ikon Brasil tetapi juga lambang keyakinan. Dibangun pada awal abad ke-20, patung ini menggambarkan kekuatan dan ketakwaan, menjadi magnet bagi wisatawan dari seluruh dunia. Asal-usulnya dibangunnya patung ini ketika beberapa orang Brasil takut akan gelombang ketidakbertuhanan yang terjadi tepat setelah Perang Dunia Pertama. Mereka mengusulkan sebuah patung, yang pada akhirnya dirancang oleh Heitor da Silva Costa, Carlos Oswald, dan Paul Landowski. Konstruksi dimulai pada tahun 1926 dan selesai 5 tahun kemudian. Cristo Redeemer selesai dan berdiri setinggi 30 meter, belum termasuk alas yang tingginya 8 meter.